Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Psikologi Industri. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan membahas mengenai pengantar psikologi industri dan organisasi. Baik, mari kita coba perhatikan dua gambar berikut ini. Bayangkan jika adik-adik menjadi seorang manajer atau pimpinan dari sebuah perusahaan, maka gambar manakah yang adik-adik akan pilih? Jelas kita semua akan memilih gambar yang di atas. Ya. Gambar yang menunjukkan suasana kerja yang nyaman dan nyaman. Pertanyaan adalah, apakah suasana kerja berikut adalah suasana kerja yang terjadi dengan sendirinya atau dengan desain? Jelas, suasana kerja tersebut terjadi dengan desain atau dirancang. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, bagaimana cara kita merancang suasana kerja sehingga terjadi seperti demikian? Nah, psikologi industri salah satunya menjawab pertanyaan dari berikut ini. Nah, sebelumnya, mari kita pelajari dulu apa sih psikologi industri itu. Kita balik ke dasar. Ilmu psikologi. Psikologi berasal dari bahasa Yunani kuno. Psi jiwa dan logos artinya ilmu. Jadi, psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang jiwa dan mental. Namun, psikologi tidak mempelajari jiwa atau mental secara langsung. Karena jiwa dan mental itu sifatnya abstrak. Yang dipelajari oleh psikologi adalah hasil ya atau manifestasi dari jiwa atau mental tersebut. Ya. Maka psikologi menurut American Psychological Association dapat didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku dan proses mental baik secara individu maupun kelompok. Contoh, kita punya teman, kita bilang teman kita baik bukan karena kita mengerti jiwanya baik, tapi kita bilang dia adalah orang baik ketika dia suka membantu orang lain, ramah, dan lain-lain. Nah, psikologi dasarnya berdasarkan dari ilmu filosofi yang menurut Aristoteles merupakan ilmu jiwa. Nah, Aristoteles memandang ilmu jiwa sebagai ilmu yang mempelajari gejala-gejala kehidupan. Jiwa adalah unsur kehidupan dan tiap-tiap makhluk hidup mempunyai jiwa. Nah, psikologi dianggap sebagai ilmu pengetahuan ya, ketika waktu itu Wilhelm Wundt ya, pada tahun 1879 mendirikan laboratorium psikologi pertama di University of Leipzig, Jerman. Sehingga Wilhelm disebut dengan Bapak Psikologi Eksperimental. Jadi psikologi dianggap sebagai ilmu pengetahuan ketika dia sudah punya lab. Dan ketika sudah punya lab, berarti dia sudah bisa melakukan eksperimen-eksperimen. Nah, tokoh lain yang mempengaruhi atau pemikirannya mempengaruhi dari psikologi adalah Sigmund Freud. Dia merupakan pencetus teori psikoanalisa. Ya. Psikoanalisa merupakan penemuan yang berdampak pada perkembangan psikologi. Nah, psikoanalisa ditemukan dalam usaha untuk menyembuhkan pasien-pasien yang menderita pasien psikis. Nah, apa sih psikoanalisa itu? Nah, psikoanalisa merupakan suatu metode penelitian terhadap proses-proses psikis seperti mimpi. Ya. Nah, mimpi ini sebelumnya tidak bisa terjangkau oleh penelitian-penelitian ilmiah. Nah, psikoanalisa disebut juga suatu teknik untuk mengobati gangguan-gangguan psikis yang dialami oleh pasien neurosis. Freud menjelaskan bahwa hidup psikis manusia sebagian besar berlangsung pada taraf tak sadar. Kalau kita lihat seperti contohnya gunung es, maka yang di atas permukaan air, laut itu merupakan sadar. Sedangkan di bawahnya adalah tidak sadar. Kalau kita lihat ini, yang sadar hanyalah sekitar 10%, yang tidak sadar adalah 90%. Maka untuk mengobati orang yang sakit psikis, kita harus masuk dalam kondisi tidak sadar atau subconscious. Berikutnya kita berkaitan dengan psikologi manusia. Psikologi manusia itu mempunyai banyak pembagian-pembagiannya.
Nah, kita akan mempelajari dua pembagian. Pertama adalah berdasarkan tujuannya. Berdasarkan tujuannya, fisiologi terbagi menjadi fisiologi teoritis dan fisiologi praktis. Sedangkan berdasarkan objeknya, fisiologi terbagi menjadi fisiologi umum dan fisiologi khusus. Mari kita pelajari satu persatu. Nah, fisiologi berdasarkan tujuannya, ya, fisiologi teoritis adalah fisiologi yang dipelajari dengan tujuan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Sedangkan fisiologi praktis dipelajari dengan tujuan untuk kebutuhan praktis, khususnya berkaitan dengan problem solving. Teoritis dan praktis merupakan salah ilmu yang saling berhubungan satu sama lain. Jelas, praktis ketika melakukan suatu praktek berdasarkan adalah teori-teori yang sudah ada. Dan ketika dipraktikkan itu berhasil, maka akan menjadi teori-teori baru. Kemudian, fisiologi berdasarkan objeknya. Ada fisiologi umum, fisiologi yang bertujuan menyelidiki dan mempelajari kegiatan atau aktivitas psikis manusia yang tercermin dalam tingkah laku pada umumnya, khususnya pada manusia dewasa yang normal dan berkultur. Sedangkan fisiologi khusus adalah fisiologi yang bertujuan menyelidiki dan mempelajari hal-hal yang khusus atau menyimpang dari aktivitas psikis manusia. Nah, fisiologi khusus ini bersifat praktis atau aplikatif. Berarti fisiologi umum itu adalah untuk kondisi yang normal, fisiologi khusus itu untuk hal-hal yang di luar dari normal atau menyimpang. Nah, contoh fisiologi umum. Pertama adalah fisiologi perkembangan. Fisiologi yang memfokuskan kajian pada berbagai faktor membentuk perilaku individu, mulai dari konsumsi hingga mati. Khususnya melihat bagaimana pengaruh kematangan biologis dan lingkungan terhadap perkembangan manusia. Contoh, ya, ada orang yang dilahirkan dalam lingkungan yang miskin, dan ketika dewasa dia menjadi orang yang sukses. Tapi mungkin juga ada orang berada dalam lingkungan miskin, ketika dewasa dia tetap miskin, bahkan terlibat dalam kriminalitas. Itu adalah berarti ada kematangan biologis dan ada pengaruh lingkungan yang memengaruhi perkembangan dari orang-orang tersebut. Contoh fisiologi umum yang lain adalah fisiologi sosial. Fisiologi yang memfokuskan kajian pada interaksi sosial, hubungan sosial, persepsi sosial, dan sikap sosial individu dengan orang lain. Baik itu di dunia nyata ataupun di dunia maya. Contoh fisiologi sosial adalah tawuran. Ya. Kalau kita tahu bahwa tawuran itu sebagian besar mungkin tidak tahu kenapa dia ikut tawuran, tidak tahu secara real. Yang dia tahu bahwa dia membela kelompoknya, dia membela temannya, ya. Dan itu adalah sifat solidaritas. Nah, contoh fisiologi umum yang lain adalah fisiologi kepribadian. Itu fisiologi yang memfokuskan diri pada sifat dan karakter. Itu mempelajari kualitas setiap individu yang unik. Manusia pada dasarnya unik. Nah, apa contohnya dari sini? Ya, orang yang lahir pada tanggal tertentu, tahun tertentu, maka bisa dimasukkan dalam sio yang sama atau zodiak yang sama. Sio dan zodiak itu akan membedakan dia dengan sio dan zodiak lain dan menyatukan dia dengan sio dan zodiak yang sama. Misalnya apa? Pisces atau Virgo. Punya sifat yang sama. Pisces sama dengan Pisces, Virgo sama dengan Virgo. Selain itu, ada juga psikologi kepribadian yang membedakan orang berdasarkan 4, yaitu koleris, melankolis, flegmatis, dan sanguinis. Contoh psikologi umum yang lain adalah psikologi kesehatan. Itu psikologi yang mempelajari faktor psikologis yang mempengaruhi kesehatan. Contohnya apa? Gaya hidup, stres, dan coping. Nah, kita bisa lihat nih, pada pandemi saat ini, banyak orang yang bersepeda. Tujuannya utamanya adalah untuk meningkatkan kesehatannya. Tapi bukannya itu juga, bersepeda juga menjadi gaya hidup. Maka bersepeda tidak hanya memakai sepeda, tapi jelas dengan merek tertentu, dengan style tertentu, dan juga dengan teman yang tertentu. Itu menjadi gaya hidup bagi mereka.
Ada lagi contoh psikologis khusus, ya, namanya psikologis eksperimen. Psikologi yang menggunakan metode eksperimen untuk mempelajari tingkah laku manusia, kadang menggunakan hewan. Meneliti sensasi dan persepsi, proses kognitif, learning, ataupun motivasi. Nah, dari psikologi eksperimen ini, kadang-kadang ketemu hasil di mana manusia dan hewan yang dipelajari menunjukkan tingkah laku yang sama jika dilakukan eksperimen. Kemudian ada psikologi khusus yang lain, psikologi komunitas. Psikologi yang memiliki objek, kajian hubungan individu, lingkungan komunitas, dan lingkungan yang lebih luas. Nah, contohnya apa? Peran psikologi komunitas, misalnya pada suatu daerah yang terkena bencana, maka psikologi komunitas berperan untuk memperbaiki atau meningkatkan, ya, dampak psikologis terhadap orang-orang yang ada di sana. Misalnya dengan melakukan pelatihan atau pendampingan bagi anak-anak yang terkena dampak dari bencana alam tersebut. Nah, contoh psikologi khusus lainnya adalah psikologi sekolah dan pendidikan. Itu psikologi yang memfokuskan pada proses belajar dan menyelesaikan diri belajar di sekolah. Gimana caranya? Dengan cara memberikan rekomendasi, pendapatan jurusan, rencana sekolah, pekerjaan, serta menilai keefektifan proses belajar dan mengajar. Maka khususnya sekolah-sekolah swasta, mereka punya metode tersendiri, cara tersendiri untuk mengajar yang membedakan dengan sekolah-sekolah lainnya. Ya, dengan harapan apa? Menghasilkan lulusan sesuai dengan visi misi dari sekolah tersebut. Ya. Psikologi khusus lainnya ada namanya psikologi lingkungan. Psikologi yang mempelajari transaksi antara individu dengan lingkungan. Misalnya, bagaimana pengaruh desain terhadap aspek-aspek psikologi seperti persepsi, koneksi, relasi sosial, perilaku abnormal, dan lainnya. Nah, kalau kita lihat di gambar ini, ada orang yang merancang desain, ya, ruang kerjanya senyaman dia, seingin dia. Sehingga apa tujuannya? Dia dapat bekerja dengan baik, hasilnya optimal. Contoh lain yang real adalah Google. Google adalah perusahaan yang terkenal karena memiliki kantor-kantor yang luar biasa, yang nyaman bagi karyawannya. Dilengkapi bukan hanya tempat untuk bekerja, tapi dilengkapi dengan misalnya dengan tempat olahraga, fitness, ya, tempat makan, kafetaria. Bahkan ada yang menyediakan salon dan juga tempat tidur. Ada juga psikologi lintas budaya. Itu psikologi yang mempelajari lintas budaya terhadap perilaku, pikiran, dan emosi. Jelas budaya Jawa, budaya Batak, dan budaya Minang itu berbeda. Apalagi dengan budaya internasional lainnya. Bagaimana kita sebagai seorang manajer atau pimpinan bisa menyatukan, bukan menyamakan, budaya-budaya yang berbeda itu menjadi satu kesatuan, ya, sehingga mencapai tujuan dari perusahaan. Nah, kita masuk ke psikologi industri. Psikologi industri diciptakan atau ditemukan oleh Hugo Munsterberg. Ya. Maka dia disebut dengan Bapak Psikologi Industri. Dia mempunyai penelitian yang di mana hasilnya adalah peningkatan produktivitas dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu best possible person, best possible work, dan best possible effect. Apa itu? Menemukan orang terbaik, menciptakan sistem kerja terbaik, dan membuat, ya, atau menemukan cara memotivasi yang terbaik. Jadi kalau sudah ketemu orang terbaik, punya sistem terbaik, tahu cara memotivasinya yang terbaik, maka produktivitas perusahaan akan meningkat. Nah, apa sih psikologi industri? Menurut Guin, ya, psikologi industri organisasi adalah studi tentang hubungan antara manusia dengan dunia kerja. Riset terhadap manusia, kemana mereka pergi, mereka bertemu, dan apa yang mereka lakukan untuk memenuhi kehidupannya. Sedangkan menurut Taylor, psikologi industri adalah aplikasi yang simpel atau pendalaman dari fakta-fakta dan prinsip-prinsip psikologis
yang berkaitan dengan manusia dalam konteks bisnis dan industri. Nah, psikologi industri berdasarkan model input dan output. Oke. Psikologi industri dan organisasi berfokus pada masalah pemilihan orang yang tepat untuk memegang pekerjaan tertentu atau masuk input, menyusun program pelatihan ataupun praktek kerja, itu adalah proses, dan turut serta membentuk pimpinan dalam perusahaan, serta mengambil keputusan menyangkut semangat kerja dan kesejahteraan para karyawan. Itu adalah output. Berarti ada input, proses, dan output. Seleksi, training, dan hasil. Oke. Inputnya benar, ya kita punya seleksi yang benar, tapi training yang di dalamnya salah, maka outputnya juga akan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Nah, ini adalah pengantar psikologi industri dan organisasi. Nah, apa kesimpulannya? Pertama, psikologi dapat didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku dan proses mental bagi secara individu maupun kelompok. Psikologi sah sebagai ilmu pengetahuan ketika pada tahun 1879 Wilhelm Wundt mendirikan laboratorium psikologi pertama di University of Leipzig, Jerman. Psikologi industri menurut Gion adalah studi tentang hubungan antara manusia dengan dunia kerja.